Halo pemirsa, selamat datang kembali di modul Fisika Atom dan Molekul. Setelah di modul sebelumnya kita belajar tentang sifat partikel dari gelombang, pada modul kali ini kita akan belajar tentang sifat gelombang dari partikel, yaitu yang berkebalikan dari modul sebelumnya. Pada bagian pertama, yaitu pendahuluan, kita akan memperkenalkan beberapa hal yang penting sebelum kita belajar tentang sifat-sifat gelombang dari partikel. Sistem mekanika yang berkaitan dengan sistem kuantum lazim disebut mekanika kuantum. Dalam topik ini, kita akan membahas serangkaian bukti percobaan yang mendukung perilaku gelombang berbagai macam partikel, misalnya elektron. Sifat gelombang dari elektron memungkinkan kita untuk memperoleh gambar foto yang sangat rinci menggunakan mikroskop elektron, seperti gambar foto sel kanker yang menempel pada dinding pembuluh darah dengan perbesaran tertentu, misalnya 7.000 kali. Dalam fisika klasik, hukum-hukum yang mengatur kekhasan gelombang dan partikel adalah hukum yang sama sekali berbeda. Gerak peluru misalnya memenuhi hukum-hukum yang berlaku bagi partikel, seperti mekanika Newton. Sedangkan gelombang mengalami interferensi dan difraksi yang tidak bisa dijelaskan dengan mekanika Newton. Energi yang diambil oleh sebuah partikel atau peluru misalnya, terpusat dalam ruang batas partikel. Sebaliknya, energi gelombang tersebar di seluruh ruang pada muka-muka gelombangnya yang terus mengembang. Berlawanan dengan perbedaan tegas yang berlaku dalam fisika klasik ini, teori kuantum mensyaratkan bahwa dalam lingkup mikroskopik, partikel seringkali mematuhi pula hukum-hukum yang berlaku bagi gelombang. Sehingga kita dipaksa untuk membuang beberapa pengertian klasik tentang perbedaan antara partikel dan gelombang. Di modul sebelumnya, kita telah melihat bagaimana elektron apabila mengalami hamburan Compton berperilaku seperti bola biliar klasik, sehingga kita cenderung mempercayai bahwa ada semacam tang yang sangat halus yang kita dapat memungut sebuah elektron darinya. Tapi, jika elektron adalah sebuah gelombang, maka kita sama sekali tidak bisa melakukan hal tersebut. Bayangkan, apakah Anda dapat menggenggam gelombang bunyi atau gelombang air? Mustahil. Nah, dalam upaya untuk memberikan suatu sistem pemahaman yang masuk akal dan matematis untuk memecahkan dilema-dilema semacam itu, kita akan merujuk ke sejumlah aksioma, analogi, dan contoh yang belum pernah Anda pelajari di fisika klasik sebelumnya, yang mungkin akan membuat Anda meragukan landasan mekanika kuantum. Tapi jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Selama 100 tahun sejak mekanika kuantum pertama kali ditemukan, para fisikawan telah menggeluti dilema ini. Namun jawaban yang memuaskan terhadap penjelasan mengapa campur aduk perilaku gelombang dan partikel yang penuh teka-teki ini harus terjadi belumlah terpecahkan. Hal yang paling penting yang perlu Anda ingat adalah penerapannya berlaku dan kita rasakan manfaatnya di dunia modern saat ini. Rumusan matematikanya yang memungkinkan kita bisa menghitung secara terperinci sifat berbagai atom dan inti atom dengan ketelitian yang luar biasa. Dan berbagai eksperimen menunjukkan bahwa hasil perhitungannya sangat teliti. Dalam bab ini dan bab berikutnya, Anda akan diperkenalkan pada suatu teori fisika yang indah dan canggih yang telah diuji dalam berbagai bidang terapan dan hasilnya sangat teliti. Sehingga kekurangan a priori dan nalar dari teori kuantum hendaknya bisa dimaafkan. Dalam bab ini, Anda akan sering merujuk ke istilah-istilah seperti probabilitas, hasil pengukuran, rata-rata hasil pengukuran yang diulang berkali-kali, dan juga perilaku statistik suatu sistem. Semua istilah ini merupakan hal-hal yang mendasar pada teori kuantum. Mungkin Anda juga akan membuang istilah-istilah dalam fisika klasik seperti lintasan
dan kepastian hasil percobaan, lalu menggantinya dengan istilah dalam mekanika kuantum seperti probabilitas dan hasil-hasil pengamatan yang terdistribusi secara statistik. Jadi, selamat menyaksikan modul selanjutnya.